Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul Deadlock. Film ini mengisahkan bagaimana ada seorang ayah yang dulunya mantan prajurit militer melakukan balas dendam kepada polisi yang telah melakukan salah tangkap ketika penyergapan dan membuat anaknya tewas di tempat. Dan tidak tanggung-tanggung, balas dendam yang dilakukan olehnya adalah membajak sebuah bendungan di kota tersebut dan akan membuat banjir besar. Akan tetapi tidak sampai di situ, sang ayah akan dilawan oleh pemeran utama dalam film ini yang memiliki profesi sebagai teknisi di bendungan tersebut. Sang teknisi tidak dapat diragukan keahliannya dalam membunuh karena sebelumnya ia pun adalah mantan prajurit militer. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada sekumpulan pemuda sedang berkumpul dan melakukan pesta narkoboy. Kemudian di luar sana ada sekelompok polisi yang akan menangkap mereka saat itu. Polisi tersebut bernama Jack John. Jack yang memimpin operasi penangkapan tersebut akan membagi menjadi dua tim, yakni tim lewat pintu depan dan tim lewat pintu belakang, untuk mengepung para pemuda tersebut. Kemudian, Jack dan John mulai masuk, mengendap-endap untuk masuk melewati pintu depan. Dan di saat yang bersamaan pula, dua orang polisi yang lainnya mulai mengendap-endap untuk masuk melewati pintu belakang. Di saat mereka mendobrak pintu depan dan pintu belakang, para pemuda tersebut langsung bereaksi melawan sehingga membuat pihak kepolisian melakukan serangan balasan dan membuat beberapa dari mereka tewas. Sialnya saat itu kondisi rumah yang besar itu ternyata bentuknya dua rumah yang saling menempel dan faktanya pintu depan adalah rumah yang berbeda. Sehingga pemuda yang saat itu John dan Jack tangkap adalah warga biasa. Bahasa yang mudah dipahami, ternyata John dan Jack telah melakukan operasi salah sasaran. Saat itu John dan Jack malah membunuh salah satu dari mereka. Karena saat itu John lakukan karena melihat pemuda tersebut memiliki sebuah senjata tajam. Tidak hanya sasaran operasi yang menjadi korban, akan tetapi pihak kepolisian pun terkena tembakan saat itu. Jack saat itu malah membuat skenario tambahan dan malah menuduh orang yang berada di depan rumah seakan-akan memang betul adalah seorang pengedar. Jack dan John malah melakukan pembenaran bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai. Di sisi lain, ada seorang pria botak yang bernama Ronald Whitlock sedang melihat tayangan yang memberitakan kejadian sebelumnya. Usut punya usut, ternyata Ronald adalah ayah dari orang yang menjadi korban akan kesalahan para polisi. Kesalnya lagi, berita tersebut malah menjelaskan anaknya adalah seorang pengedar narkoboy. Tak lama kemudian, ada dua orang polisi yang ingin menanyai beberapa pertanyaan kepada Ronald berkaitan dengan kejadian sebelumnya. Kemudian Ronald yang saat itu sudah diselimuti rasa kesal dan sedih langsung bergerak dan membawa pistol yang berada di atas meja. Lalu saat di depan rumahnya, Ronald yang sudah sangat murka kepada pihak kepolisian, tanpa basa-basi sedikit pun ia langsung menghabisi dua polisi tersebut. Dan inilah film Deadlock. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan seorang pria yang baru bangun dari sisa mabuk semalam. Pria itu bernama Mac. Diceritakan di sini Mac adalah seorang mantan prajurit elit militer. Kemudian di luar rumah Mac ada seorang pemuda dengan rambut panjang menceritakan kejadian sebelumnya. Pria itu malah mengemis untuk meminta beberapa batang rokok dan meminjam uang dan berkaitan tentang kejadian sebelumnya. Hal itu tidak begitu ditanggapi oleh Mac. Lalu, scene memperlihatkan Mac yang akan menuju tempat di mana ia bekerja, yakni di sebuah bendungan kota yang dijadikan pembangkit listrik. Menariknya saat itu, security di tempat tersebut seakan-akan merasa kesal ketika melihat Mac masuk kerja. Lalu perjalanan ke tempat parkir, ia berbincang dengan seorang wanita yang bernama Paula yang sedang mengandung. Ketika masuk kantor, Mac malah diejek oleh temannya yang bernama Tommy karena di malam kemarin Mac malah tidak kuat minum dan malah mabuk berat.
Kemudian tak berselang dari situ, Meg pun bersiap akan melakukan pekerjaannya. Lalu orang yang sebelumnya merasa kesal melihat Meg masuk kerja datang menghampiri Meg. Pria itu bernama Boone. Boone malah menyarankan kepada Meg untuk mengambil libur karena ia masih dalam kondisi sisa mabuk semalam. Lalu setelah itu, scene memperlihatkan seorang petugas keamanan yang bernama Cranbrook. Ia bertugas di ruang operator terlihat sedang menelpon seseorang. Kemudian mengatakan bahwa akan ada kunjungan ke kantor mereka, yakni sekumpulan pelajar. Kemudian di ruangan pekerja, Meg sedikit berbincang dengan wanita yang bernama Amy. Lalu tak lama kemudian ada wanita cantik yang bernama Sophia. Sophia adalah mantan pacar Meg sebelumnya, tapi saat ini Sophia menjadi kekasih bos Meg. Terungkap di sini bahwa Meg sebelumnya adalah seorang mantan prajurit militer. Scene berganti, scene memperlihatkan sekelompok pelajar yang sudah sampai dan mereka disambut oleh Sophia saat itu. Ada hal yang mencurigakan dari raut wajah Crane dan Boone. Dan tak lama kemudian ada beberapa mobil dengan dihiasi persenjataan lengkap datang menerobos pintu keamanan. Seketika terungkap pula bahwa Crane dan Boone adalah bagian dari komplotan yang menerobos masuk. Kemudian Crane dan Boone membuat pergerakan dengan membunuh satu persatu security yang ada di hadapan mereka. Dan menariknya pemimpin dari komplotan tersebut adalah Ronald. Sekilas info mengenai kejadian ini, hal itu dilakukan karena Ronald berniat akan membajak PLTA guna membalaskan dendamnya karena anaknya telah tewas. Di sisi lain, Tommy yang saat itu bertugas menjadi kepala keamanan malah membuat pergerakan yang begitu pengecut karena ia memutuskan untuk bersembunyi di toilet. Kemudian para komplotan Ronald mulai menyisir para pegawai dan menempatkannya di sebuah tempat bersamaan dengan para sandera pelajar yang akan mereka jadikan sandera. Ronald langsung melakukan komunikasi dengan kepala kantor dan meminta dirinya untuk menyerahkan Paula ke hadapannya. Demikian pula Ronald meminta kepada Boone untuk membawa Smith dan Amy. Di sisi lain, Meg yang sedang bertugas memperbaiki instalasi di bendungan melihat ada kenjagalan karena melihat ada pria yang dihiasi senjata lengkap. Meg yang dulunya sebagai mantan prajurit elit langsung memperlihatkan skillnya dengan cara melumpuhkan mereka dan mengambil senjatanya. Kemudian Meg mulai menyisir tempat bendungan dan mencoba melihat dan mempelajari tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai di mana Meg melumpuhkan kembali salah satu dari mereka dan membawanya ke toilet. Di sana ia bertemu Tommy yang sedang bersembunyi lalu mengajaknya untuk membantunya. Di tempat Ronald berada, ia memberikan sebuah perintah kepada Boone untuk menjaga perimeter atau teritorial bendungan agar pihak polisi tidak dapat masuk ke dalam. Para komplotan mulai menyisir lingkungan bendungan untuk menemukan Meg yang masih bebas bergerak saat itu. Karena mereka sudah menyadari bahwa Meg akan menjadi ancaman bagi mereka. Smith mencoba melobi Ronald agar menghentikan operasi pembajakannya bahwa Smith berniat akan memberikan sejumlah uang yang cukup besar jika ia setuju. Akan tetapi Ronald mengatakan apa yang sedang dilakukannya bukan karena uang. Kemudian Ronald menyuruh Smith untuk membuka salah satu gerbang bendungan agar dapat membanjiri kota. Smith sempat menolak hal tersebut, akan tetapi Boone melayangkan beberapa pukulan hingga Smith akhirnya menyerah, lalu memberikan kode akses untuk membuka gerbang bendungan. Ronald mengungkapkan ia sama sekali tidak peduli hal tersebut akan menyebabkan kota mengalami banjir.
Kemudian Ronald membuat sebuah siaran melalui kamera miliknya dan memberikan 1-2 patah kata yang menjelaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk membuat sebuah badai jika keinginannya tidak terpenuhi. Tak lama kemudian, Ronald mendapatkan sebuah laporan bahwa anak buahnya telah dihabisi oleh Meg. Ia langsung menyuruh Boone untuk segera menangkap Meg sesegera mungkin. Lalu Paula yang sudah ada di hadapan Ronald pun merasa ketakutan. Terungkap bahwa Paula adalah istri dari Jack yang sebelumnya menjadi penyebab anak dari Ronald tewas. Sehingga ia menyuruh Paula untuk segera menelpon Jack dan menyuruhnya untuk datang ke bendungan. Dengan siasat Paula meminta jemput kepada dirinya. Di sisi lain, Meg beserta Tommy mulai kewalahan menghadapi komplotan yang menyerang mereka. Kemudian, Meg pun mencoba melarikan diri dari serangan tersebut menggunakan perahu kecil. Di ruang tempat Sandra berada, Sophie meminta dengan kesal kepada Boone untuk mendatangkan tim medis ke hadapannya, karena salah satu Sandra yang sudah lanjut usia terlihat sangat kewalahan karena penyakit yang dideritanya kambuh. Scene berganti, Meg beserta Tommy telah sampai di tepian. Mereka mulai melumpuhkan satu persatu komplotan yang ada menghalangi. Meg membuat skema agar Tommy membawa bus sekolah agar para pelajar yang menjadi Sandra dapat keluar dari bendungan. Kemudian dalam beberapa percakapan terungkap pula bahwa komplotan tersebut adalah komplotan bayaran yang disewa oleh Ronald. Tak lama kemudian scene memperlihatkan Jack yang sudah sampai ke bendungan, lalu disergap oleh anak buah Ronald. Nantinya Jack akan dibawa ke ruangan Ronald berada. Scene berpindah, Meg dan Tommy berupaya agar skema yang direncanakan oleh Meg pun berhasil. Untuk sampai ke tempat para Sandra, Meg menuruni gedung dengan bermodalkan seutas tali. Lalu ia pun berhasil sampai ke tempat Sandra dengan melumpuhkan penjaga ruangan tersebut. Di ruangan Ronald, akhirnya Jack telah sampai di hadapannya. Ronald mulai mengajak ngobrol Jack dan mencoba mengingatkan kembali peristiwa sebelumnya yang menewaskan anaknya. Percakapan tersebut ditanyakan lewat kamera dan disiarkan ke seluruh ruangan. Kemudian Ronald menyuruh Jack untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kala itu. Dan scene pun berpindah ke masa peristiwa di saat Jack melakukan operasi penyergapan. Anak dari Ronald sebetulnya ketakutan di saat ada pria bersenjata mengendap-endap ke rumah mereka. Setelah Jack menceritakan semuanya, ia sedikit memberikan gertakan kepada Ronald dan mencoba memberikan beberapa opsi kepadanya. Setelah itu terjadi perdebatan kecil antara Sophia dengan Meg, karena Sophia saat itu tidak setuju untuk memindahkan para Sandra, karena itu memiliki resiko yang sangat besar. Akan tetapi, Meg dapat meyakinkan Sophia dan menjelaskan jika para Sandra didiamkan saja, maka ada kemungkinan mereka akan dihabisi satu persatu. Ronald mulai kesal karena tersinggung dengan perkataannya dan ia pun teringat kembali kebaikan anaknya. Lalu Ronald pun seketika menembak Jack hingga ia pun tewas. Kemudian Ronald menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat Jack ke sungai. Dan Ronald mengatakan mayatnya agar dijadikan santapan bagi buaya di sungai. Dan berganti, akhirnya Tommy berhasil membawa bus sekolah dan membawanya ke tempat Sandra berada. Dan sebelumnya, ia melakukan pergerakan yang cukup menegangkan dengan cara menerobos masuk tempat Sandra para pekerja. Saat itu, salah satu dari mereka mengalihkan perhatian dengan cara berpura-pura ingin pergi ke toilet. Hal itu sangat membantu Tommy untuk melakukan serangan kepada penjaga.
Kemudian Tommy menyuruh para sandera pekerja untuk menuju ke bus sekolah yang sudah ia persiapkan. Tak lama kemudian, para sandera anak sekolah pun berhasil Mac hantarkan menuju ke tempat bus berada, dengan beberapa halangan musuh yang dapat ia lumpuhkan dengan mudah. Tak lama kemudian, setelah berhasil memindahkan para pelajar, Mac saat itu berhasil ditangkap oleh Boone. Setelah itu, terjadi perbincangan kecil di antara mereka. Terungkap bahwa mereka pun sebetulnya pernah satu kompi di saat mereka menjadi pasukan elit. Mac pun mencoba memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh Boone adalah sebuah kesalahan. Lalu Boone hanya terdiam dan akhirnya melepaskan kembali Mac. Tak lama kemudian, Mac dikagetkan karena mengetahui Sophia malah kembali dan tidak ikut di dalam bus. Sophia memberikan saran kepada Mac untuk bertemu dengan Kran, karena ia memiliki spekulasi bahwa Kran tidak terlibat dengan komplotan tersebut. Lalu ketika Mac mencoba untuk mengajak Kran bekerja sama, ia melihat ada sesuatu yang janggal ketika melihat Kran bersiap akan tembakannya, dan hal itu membuat Mac terpaksa menghabisi Kran seketika. Di tempat Ronald, Boone melaporkan bahwa dirinya tidak sanggup membunuh Mac karena ia sudah tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh Ronald sudah melewati batas. Ronald yang sudah bulat ingin balas dendam dan ingin mengetahui kebenaran yang terjadi, menghiraukan hal tersebut lalu membunuh Boone. Kemudian Ronald menyuruh anak buahnya untuk memanggil salah satu karyawan yang bernama Amy. Diketahui Amy adalah adik dari John. Seperti biasa, hal ini Ronald lakukan untuk mengetahui kejadian sebenarnya dan akan membalaskan dendamnya. Lalu di sisi yang lain, Tommy berhasil sampai di kantor polisi. Ia pun melaporkan semua kejadian yang sedang terjadi di bendungan. Termasuk di sana John pun mengetahui hal tersebut dan bergegas pergi ke bendungan untuk memastikan keselamatan adiknya. Selain itu, John pun langsung melaporkan kepada pihak NSA, sehingga mereka pun langsung melakukan pergerakan. Kembali ke bendungan, Mac bertemu dengan teman lamanya ketika di militer. Sehingga dengan berat hati, pertemuannya kali ini menjadi pertarungan hidup dan mati antara mereka. Akan tetapi perkelahian tersebut tetap dimenangkan oleh Mac. Scene berganti, scene memperlihatkan John yang sudah sampai di hadapan Ronald. Seperti biasa, Ronald mulai menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Akan tetapi jawaban yang John berikan tidak membuat Ronald mengurungkan niatnya untuk menghabisinya. Setelah itu, Ronald mendapat laporan bahwa NSA sedang menuju ke bendungan. Respon yang dilakukan oleh Ronald malah menyuruh anak buahnya membuka gerbang bendungan yang satunya lagi. Dan Ronald pun berniat akan meninggalkan bendungan dan membiarkan para sandera tenggelam. Boone yang sudah kesal dengan apa yang dilakukan Ronald, ia pun tidak setuju karena hal itu sudah melewati batas. Akan tetapi Ronald langsung menghabisi Boone karena tidak sepakat dengan dirinya. Di sisi lain, pihak NSA pun telah datang di bendungan. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi Ronald karena NSA berhasil membunuh satu persatu anak buah Ronald. Setelah itu, Mac menyuruh Sophia untuk menutup kembali bendungan yang sebelumnya telah terbuka. Kemudian, Mac pun mencoba untuk mencari keberadaan Ronald. Ketika ia berhasil menemukan Ronald, di saat yang bersamaan, pihak NSA pun datang menyusul. Posisi Ronald sekarang sudah terpojok. Lalu ketika Mac menyuruh Ronald untuk menyerahkan diri, ia malah akan melakukan perlawanan, sehingga NSA terpaksa menghabisinya saat itu juga. Scene terakhir, beberapa hari kemudian aktivitas di bendungan kembali seperti sedia kala. Saat ini menjadi hal yang menguntungkan bagi Mac, karena ia saat ini diangkat menjadi kepala keamanan dan dapat CLBK dengan Sophia. Tamat.